منتهى ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taklim kita pagi ini akan membahas mengenai Shaum Ramadan ya. Nah, ini kitab yang saya ringkas dari 4 kitab fikih, yaitu dari Fathul Mu'in, kemudian kitab Taqiratus Sadidah, kemudian Fiqhul Islam wa Adillatuh, dan yang terakhir kitab Ahsanul Kalam fil Fatawa wal Ahkam. Cuma karena kitabnya lumayan, ini ada 21 halaman, nanti bahasnya kita agak ringkas ya, terutama mengenai pembatalan puasa, hal-hal yang memang sudah menjadi pengetahuan umum, itu nanti kita lewatin. Kita bahas permasalahan yang jarang diketahui oleh sebagian masyarakat. Yang pertama mengenai perintah puasa Ramadan ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ya, bahwa puasa Ramadan ini ada di dalam surah Al-Baqarah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran hampir semua perintah dan larangan itu dimulai dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kenapa yang dipanggil oleh Allah hanya orang-orang yang beriman? Karena orang-orang yang beriman pada saat mengucapkan 2 kalimah syahadah, berarti mereka berjanji bahwa seumur hidupnya akan mematuhi perintah dan larangan Allah. Dan janji ini kita ulangi setiap kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka Imam Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya mengartikan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepadaku tanpa terpaksa. Wahai orang-orang yang telah berjanji untuk mentaati perintah dan laranganku. Jadi yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Nah, kalau orang beriman ketika dipanggil sama Allah, di hatinya ada keimanan, pasti nengok Pak, gitu.
Kita lagi jalan nih berempat sama teman kita, Sadusen, saya, sampai yang lain. Satu orang manggil, Sadusen, pasti nengok. Itu karena merasa dipanggil. Saya nggak nengok karena kenapa? Ya saya nggak dipanggil gitu. Nah ketika Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman pasti nungguin ada apa nih Allah memanggil gitu. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini bukan perintah puasa Ramadan, Pak. Cuma Allah jelaskan kalian diwajibkan puasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Nah, kewajiban puasa ada di ayat setelahnya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah gitu. Nah, puasa Ramadan ini diwajibkan Allah itu pada tahun kedua Hijriyah gitu. Itu bisa dilihat di penjelasannya, wa furidha siyamu ramadhana fi sya'bana minas sanati tsaniyah lil hijrah. Itu halaman 2. Ya. Diwajibkan puasa Ramadan itu pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriyah. Ini berarti tahun pertama Nabi ada di Madinah hijrah itu belum turun perintah puasa Ramadan. Jadi tahun pertama Nabi hijrah di Madinah, kaum muslimin belum melaksanakan puasa Ramadan. Nah, pas tahun kedua Hijriyah turun perintah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, karena turunnya di tahun kedua Hijriyah, maka Nabi hanya mengalami 9 kali Ramadan. Gitu. Karena Nabi kan di Madinah itu cuma 10 tahun. Nah, turun perintahnya di tahun kedua Hijriyah, maka Nabi hanya melaksanakan puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Kulluha nawakis. Ya. Semua perintah semua puasa yang dilakukan Nabi itu nawakis, artinya dari 9 kali Nabi puasa Ramadan, 8 kalinya itu jumlah bilangan harinya 29 hari. Jadi cuma 1 kali Nabi mengalami puasa Ramadan sebanyak 30 hari gitu. Kulluha nawakis tis'atan wa isyrina yauman illa wahidan fakamilun gitu. Nah, kemudian definisi puasa ya. As-saumu lughatan al-imsaku wal kafu 'anil syai'. Jadi kalau kita baca kitab-kitab fikih pasti dijelasin tuh, Pak. As-salatu lughatan wastilahan. Agar kita paham bahwa kalimat ini punya makna dasar, kemudian terjadi perubahan makna sedikit ketika digunakan oleh Allah dan Rasulnya. Ternyata penjelasan para ulama mengenai lughatan wastilahan ini punya banyak manfaat sekarang. Karena banyak atau sebagian saudara kita yang memahami makna-makna di dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi berdasarkan makna lugawi. Satu contoh kalimat Islam. Inna dina indallahil Islam. Ada sebagian saudara kita cendekiawan muslim yang mengartikan ya Islam itu berserah diri katanya. Mau dia agamanya Kristen, mau Buddha, mau Hindu, mau kepercayaan, yang penting berserah diri itu udah Islam katanya. Itu makna lugawi. Orang yang berserah diri kepada iblis sekalipun itu muslim, Pak. Gitu. Makna lugawi. Wanita yang pasrah dizinahi oleh pacarnya ya muslimah. Gitu. Itu makna lugawi.
ketika digunakan oleh Allah sebagai nama agama, wa raditu lakumul Islam madina, Allah ridho Islam sebagai agama kalian. Apa makna Islam di situ? Dijelaskan dalam hadis Nabi ketika Nabi berjumpa dengan Jibril. Ketika Jibril datang, ya Muhammad, mal iman, mal Islam. Itulah Islam. Kata Nabi kepada Sayyidina Umar, Umar, tahu enggak ente tadi yang datang itu siapa? Kata Sayyidina Umar, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi, hadza Jibril jaa liyu'allimakum dinakum. Jibril datang untuk mengajarkan agama kalian. Berarti makna Islam itu bukan cuma berserah diri kepada Allah, tapi mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini manfaatnya para ulama gitu, memberikan, menjelaskan makna lugawi dan makna istilahi. Jadi kalau kita baca kitab-kitab fikih pasti awalnya seperti itu, Pak. As-salatu lugatan ad-du'a wa syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Salat itu dalam bahasa Arab artinya doa. Maksudnya sebelum Nabi Muhammad lahir, orang Arab sudah menggunakan kalimat shalla yusolli, artinya doa. Mau agamanya apa ya, shalla yusolli artinya doa. Maka orang-orang Arab ketika melihat ada orang beragama Kristen sedang beribadah di gereja, mereka bilangnya huwa yusolli. Mereka sedang berdoa, dia sedang berdoa. Itu makna lugawi. Nanti ada orang yang begini, Pak, aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Saya kan udah ingat Allah katanya, berarti saya udah sholat katanya. Gitu, Pak. Itu ilmu kira-kira namanya itu, Pak, ya. Ketika Allah perintahkan aqimis sholata, dirikanlah sholat, apa yang dimaksud dengan kalimat solat yang Allah perintahkan? Nabi sudah jelasin, sallu kama ra'aitumuni usolli. Seperti inilah cara mengerjakan solat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka timbul tuh definisi aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Bahwa solat yang Allah perintahkan itu adalah pekerjaan dan perkataan-perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, begitu juga kalimat saum, puasa, makna dasarnya adalah al-imsak, menahan diri. Jadi orang Arab, Pak, kalau lagi naik kuda, kudanya itu dipecut nggak mau jalan, mereka akan bilang farsun soimun. Gitu. Kuda ini diam, nggak mau melangkah, gitu. Itu makna dasarnya. Begitu juga ketika di Quran dikatakan inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Saya nazar berpuasa tidak akan ngomong sama manusia, gitu. Berarti ketika puasa ini ngomongnya sama Allah aja, Pak. Baca Quran, zikir, tasbih, sholawat, istirahat, baca Quran lagi, terus gitu. Jadi orang-orang khawas ini selama puasa pekerjaannya hanya beredar antara wajib dan sunnah. Kalau yang puasa awam, yang dikerjakan tuh ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, gitu. Tapi kalau orang-orang khusus, pekerjaannya beredar antara wajib, sunnah. Habis baca Quran, dia i'tikaf. Habis baca Quran, istirahat. Istirahatnya jadi ibadah, karena dia niatin i'tikaf. Habis istirahat sebentar, dia zikir, dia istighfar. Capek, istirahat, jadi ibadah. Baca sholawat. Habis baca sholawat, kecapean, tidur. Tidurnya jadi ibadah, gitu. Ada orang yang menggugat hadis, katanya naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Ada yang komplain nih, Pak, gitu.
Kalau menurut saya, jangankan lagi puasa, enggak puasa aja tidur kita bisa jadi ibadah. Gitu. Jangankan lagi puasa, enggak puasa aja tidur kita jadi ibadah. Kalau tidur kita itu diawali dengan adab-adab yang diajarkan Nabi. Punya wudu mau tidur tuh. Maka kalau kita di rumah masih punya anak yang masih kecil atau cucu, kalau dulu kita suka ngomong begini Pak sama anak, ayo mau tidur cuci kaki dulu. Nah, sekarang ganti Pak, ayo wudhu dulu gitu. Dengan kita biasakan seperti itu, anak kita itu nanti akan menjadi kenangan indah. Ketika dia sudah dewasa, ketika dia sudah punya anak, sudah nikah, dia akan terkenang. Oh, dulu suka disuruh sama ayah kalau mau tidur suruh wudhu dulu gitu. Nah, kita ajak anak kita ke masjid nanti pas Ramadan 5:30 kita ajak ke masjid, kita tuntun tuh anak kita. Ini akan menjadi kenangan indah. Ketika anak kita sudah dewasa kemudian dia menikah punya anak, dia akan ingat, oh dulu kita sebelum maghrib suka diajak sama ayah ke masjid. Jangan bulan puasa anak kita ajak mancing Pak, jangan. Sambil nungguin maghrib diajak mancing, ya janganlah. Ya. Gitu. Ajak ke masjid, gitu. Nanti setelah buka puasa, habis sholat maghrib kita baca Quran, anak kita baca Quran. 6:30 kita pulang, gitu. Ini akan jadi kenangan indah, gitu, untuk anak-anak kita, gitu. Kita langsung ke rukun puasa ya Pak. Halaman 6, Al-Babus Salis Arkanus Shaum. Rukun puasa ini cuma 2 ya. Jadi beda dengan sholat yang rukunnya banyak, ada sekitar 17 ya. Yang dimaksud dengan rukun adalah satu pekerjaan yang wajib kita lakukan dalam ibadah. Kalau rukun itu tidak kita kerjakan atau kita kerjakan enggak sempurna, maka ibadah kita tidak sah. Contoh misalkan kita sholat nih Pak, kan rukunnya niat, takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud terus sampai salam. Ketika kita baca Fatihah, kita bacanya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Enggak sah tuh Pak. Karena dengan baca Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, huruf mimnya hilang tuh satu. Maka kalau kita sholat mau diwaqaf, silahkan waqaf. Nabi kalau baca Fatihah satu ayat Pak. Dalam hadis diceritakan, qala bismillahirrahmanirrahim summa yakifu, Ar-Rahmanirrahim summa yakifu, Maliki yaumiddin summa yakifu. Nah, kalau kita mau wasol, kita wasol Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Kalau kita mau waqaf Ar-Rahmanirrahim, berhenti Maliki yaumiddin gitu. Kalau kita baca cepat enggak diwaqaf, biasanya hilang satu mim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Nah, hilang tuh Pak satu mimnya. Akibatnya apa? Salat kita tidak sah. Kalau salat kita tidak sah, berarti di hadapan Allah kita dianggap belum melaksanakan salat gitu. Nah, di dalam puasa rukunnya cuma 2. Yang pertama adalah niat. Ya, niat ini kalau kita buka kitab-kitab fikih, itu menjadi rukun pertama dalam semua ibadah. Innamal a'malu binniyat gitu. Amal perbuatan kita itu ya tergantung niat gitu. Ada orang enggak makan, enggak minum dari subuh sampai maghrib. Kenapa enggak makan, enggak minum dari subuh sampai maghrib? Karena nanti Isya mau operasi. Itu bukan puasa Pak. Itu. Karena makan minumnya karena pengen dioperasi gitu.
Jadi yang disebut puasa itu kita nggak makan, nggak minum, ya, dengan niat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa mahallun niyah al-qalbu, tempatnya niat itu di hati. Jadi yang dimaksud niat di hati gampangnya seperti ini, Pak. Jadi waktu malam hati kita ngomong, ya Allah, saya niat besok melaksanakan puasa Ramadan. Hati kita mesti terbersit seperti itu, ya. Nah, kalau dalam hati kan semua bahasa sama, Pak. Mau bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, yang ada di hati sama gitu. Ya Allah, saya niat besok melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, yang menjadi rukun puasa ini niat yang ada di hati. Gitu. Kalau pengucapan lafaz itu sangat dianjurkan dalam mazhab Syafi'i. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini ada kesalahan yang udah masyhur nih, Pak, di masyarakat kita. Biasanya suka dibaca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana. Kalau kata Imam Nawawi, kita baca Ramadhana itu salah. Karena kalimat Ramadan diidofatkan kepada kalimat setelahnya. Isim ghair munsharif itu khafadnya itu dengan fathah kalau belum diidofatkan. Ya, dalam kaidah disebutkan wa jurra bil fathati ma lam yansharif ma lam yudhaf aw ya'ti ba'da al-surif. Kalau sudah diidofatkan maka kembali khafadnya itu dengan kasrah. Ramadhani hadhihi sanah gitu. Tapi karena ini lafaz, selama hatinya niatnya benar nggak masalah. Kita sholat maghrib nih, Pak. Usolnya usoli zuhri, usoli fardhu zuhri gitu. Arba rakaatin mustaqbil qiblatillahi ta'ala. Padahal sholatnya sholat maghrib. Pas takbir Allah. Yang penting di hati sholat maghrib. Ya, mau usolnya fardhu subhi, fardhu zuhri, fardhu asri, yang ada di hati yang menjadi penentu, sebab itu menjadi rukun. Nah, fungsi lafaz nawaitu ini sebagai pengingat gitu, ya. Nabi nggak pernah ngajarin, Pak, gitu. Kalau mau puasa, ayo bareng-bareng baca nawaitu shauma ghadin. Nabi nggak pernah ngajarin. Biasa di kita habis selesai sholat tarawih, ya Pak, kita baca tuh bareng-bareng. Nabi nggak pernah ngajarin gitu. Nah, kenapa sampai menjadi kebiasaan? Ini kebijaksanaan ulama dalam berdakwah, ya. Niat itu rukun. Kalau kita nggak niat di malam hari, ingat-ingat di siang jam 11 kita ingat, ya Allah semalam nggak niat, nggak sah puasanya. Maka sama ulama diingetin, diajak, selesai sholat tarawih, ayo kita bareng-bareng niat. Nah, baca tuh nawaitu shauma ghadin. Ini kebijaksanaan ulama. Di sebagian masjid kalau hari Jumat kira-kira 5 sampai 10 menit menjelang masuk waktu zuhur, waktu Jumat, di sebagian masjid suka diajak bareng-bareng baca sholawat an-nabiyil ummi. Dan memang disunnahkan di hari Jumat kita baca sholawat itu sebanyak 80 kali. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Nah, itu disunahkan sebanyak 80 kali. Nah, di sebagian masjid, Pak, itu suka diajak tuh jamaah 5 menit mau masuk Jumat, baca tuh bareng-bareng. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Bareng-bareng baca. Nabi nggak pernah ngajarin, Pak. Nggak pernah tuh Nabi mau Jumat ngajak sahabat bareng-bareng, ayo baca salawat al-ummi, nggak pernah. Kenapa jadi tradisi? Ini kebijaksanaan ulama. 5 sampai 10 menit
sebelum masuk azan Jumat itu jamaah udah pada kumpul di masjid. Ulama ngelihat banyak yang ngobrol gitu. Pada sekarang kan pada punya HP kan gitu. Nah ini kebijaksanaan ulama, daripada ngobrol, ayo kita baca sholawat bareng-bareng gitu. Nah ini kebijaksanaan ulama gitu. Ya. Jangan dibilang bid'ah Pak, gitu. Ada saudara, ada satu lagi Pak. Di zaman sahabat itu mereka kalau sholat tarawih setiap 4 rakaat mereka istirahat. Maka sholatnya disebut at-tarawih. Dulunya disebut qiyamul lail. Nah setiap 4 rakaat istirahat gitu. Kenapa sahabat setiap 4 rakaat istirahat? Karena baca surahnya Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa gitu. Kalau kita yang baca Al-Qumut, jangan istirahat lah. Itu. Sekian. Gitu. Jadi sahabat setiap 4 rakaat istirahat. Nah, ulama ini bijaksana, istirahat dilihat pada bengong aja 5 menit. Daripada bengong, diajak untuk baca kalimat-kalimat thayyibah. Di beberapa masjid ketika 4 rakaat istirahat mereka baca Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin. Nabi nggak pernah ngajarin Pak gitu. Ini kebijaksanaan ulama, daripada istirahat diam bengong, kita baca kalimat-kalimat thayyibah gitu. Ada saudara kita yang memang hobinya gitu tuh Pak, ngebid'ahin orang. Mungkin kalau dia ngisi biodata hobi ngebid'ahin orang. Saudara-saudara kita ini Pak, kadang nggak bisa ngebedain antara bid'ah dengan tarkus sunnah. Kita habis sholat nih Pak, kan sunnahnya habis selesai sholat kita zikir, habis zikir kita doa, habis doa kita sholat ba'diyah. Itu urutan yang dikerjakan oleh Nabi. Sekarang kita balik, habis sholat fardu kita langsung sholat ba'diyah, kemudian kita doa, habis itu kita zikir. Berarti kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi dalam hal urutan. Bid'ah nggak Pak? Kata saudara kita bid'ah gitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i luar biasa kehati-hatiannya. Mereka cuma bilang apa? Khilaful aula, menyalahi keutamaan. Mereka nggak bilang bid'ah. Kenapa? Karena itu tarkus sunnah, bukan bid'ah. Sunnahnya urutannya zikir dulu, kemudian doa, kemudian sholat ba'diyah. Ketika itu nggak dikerjakan seperti itu, berarti tarkus sunnah, gitu. Meninggalkan sunnah, bukan berarti bid'ah, gitu. Ya, maka dalam madhab Syafi'i di kitab Fathul Mu'in disebutkan kalau kita mengerjakannya terbalik seperti itu khilaful aula. Gitu ya. Ya, sampai kita habis selesai sholat aja kita salaman dianggap bid'ah gitu. Yang disebut takbiratul ihram adalah takbir yang ketika kita sudah melaksanakan takbir, pekerjaan yang semula mubah itu menjadi haram kita lakukan di dalam sholat. Dan ketika selesai salam, balik lagi tuh Pak. Hal yang dulunya mubah kembali mubah gitu. Kita habis sholat nih misalkan, selesai sholat mau langsung jalan ya nggak masalah gitu. Salaman ya nggak masalah. Habis sholat kita main layangan nggak masalah Pak. Nggak pakai zikir, apalagi kita salaman gitu kan. Gitu. Cuma ya kita yang mau salaman lihat kondisi juga gitu. Kalau saudara kita lagi zikir, jangan diajak salaman lah, kan gitu.
lagi zikir khusyuk gitu, udah jangan ajak salaman, nanti aja gitu ya. Tapi kalau ada yang ngajakin salaman, jangan sampai kita begini Pak, kita rapetin tangan, janganlah. Salaman itu kan musafahah sunnah Nabi gitu ya. Nah, karena yang menjadi rukun ini yang ada di hati, maka meskipun kita ngucapin kalimat nawaitu shauma ghadin sampai 10 kali, kalau hati kita kosong, itu enggak sah puasanya gitu. Kemudian syarat niat dalam puasa Ramadan harus dilakukan pada malam hari dan setiap malam. Jadi waktunya dari ba'da maghrib sampai kira-kira 1 detik menjelang subuh, itu waktu niat. Maka nanti Pak, kalau kita kebetulan sering sahur bareng sama keluarga, ketika kita santap sahur, penting juga kita ingetin kepada istri dan anak-anak kita, ayo udah niat belum gitu. Kalau belum niat, masih ada kesempatan tuh pada saat kita sahur gitu. Nah, dalam mazhab Syafi'i, niat ini harus dilakukan setiap malam ya. Tidak sah kalau kita niatnya di awal Ramadan dengan niat, ya Allah saya niat puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Itu dalam mazhab Syafi'i dianggap tidak sah. Sebab kalau boleh kita niat puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, maka boleh juga kita niat sholat zuhur selama 1 bulan penuh. Gitu Pak, kata mazhab Syafi'i. Sebab setiap hari itu ibadah yang mustakil ya, masing-masing berdiri sendiri, maka mesti diniatkan setiap malam gitu. Jadi nggak sah kalau kita niatnya cuma di awal, saya niat puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Nah, tetapi dalam mazhab Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau berpendapat sah dan boleh kita niat di awal Ramadan, ya Allah saya niat puasa Ramadan selama 1 bulan penuh gitu. Maka sebagian ulama madhab Syafi'i generasi mutaakhirin menganjurkan kita untuk melakukan niat di awal Ramadan seperti Imam Malik. Jadi kita niatnya nanti, ya Allah saya niat puasa Ramadan selama 1 bulan penuh mengikuti pendapat Imam Malik. Ini di awal Ramadan. Tapi nanti setiap malam kita ulangi lagi niat gitu. Meskipun di awal Ramadan kita udah niat untuk puasa selama 1 bulan penuh, tapi setiap malam kita wajib ulangi niatnya ya. Nah, apa faidahnya kita niat di awal Ramadan, niat puasa selama 1 bulan penuh? Yang pertama, jika misalkan di tanggal 15 Ramadan kita lupa niat di malam hari, itu sudah tercukupi oleh niat di awal Ramadan, di mana kita niat puasa selama 1 bulan penuh. Dan kalau kita meninggal di tanggal 20 Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Sebab di awal kita udah niat, ya Allah saya niat melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Nah, boleh nggak kita niat ngikutin pendapat mazhab Maliki? Boleh, nggak apa-apa. Sebab pindah mazhab itu bukan berarti pindah agama gitu Pak ya. Pindah madhab ya bukan pindah agama. Kalau kita pindah ke madhab Imam Malik, itu berarti kita mengikuti pendapat gurunya Imam Syafi'i. Kita ngikutin pendapat Imam Ahmad bin Hambal, berarti kita ngikutin pendapat muridnya Imam Syafi'i. Dalam masalah musafir yang dibolehkan berbuka puasa, madhab Syafi'i punya syarat yang ketat Pak. 1, musafirnya itu jaraknya 84 km atau lebih. Safarnya bukan safar maksiat. Jadi kalau kita bulan puasa nih berangkat ke Bandung mau nonton dangdut, itu nggak boleh buka Pak gitu. Karena safarnya safar maksiat gitu. Nah, syarat ketiganya, kita dibolehkan berbuka puasa itu kalau kita berangkatnya sebelum subuh. Ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi ketika masuk waktu sholat subuh, status kita musafir, bukan mukim.
Kalau berangkat jam 9 pagi, meskipun ke Bandung nggak boleh buka, gitu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi dibolehkan berbuka itu kalau kita berangkatnya sebelum subuh dan ketika masuk waktu sholat subuh kita bukan mukim statusnya, tapi musafir, gitu. Nah kalau kita berangkat jam 9 kan, ketika masuk subuh status kita apa? Bukan musafir. Ini dalam pendapat madhab Imam Syafi'i. Tapi kata Imam Ahmad bin Hambal, mau berangkat jam berapa juga, yang penting perjalanannya 84 km, silahkan berbuka. Mau jam 9, mau jam 12, itu silahkan berbuka. Nah kita ikuti pendapat Imam Ahmad bin Hambal, ya silahkan gitu. Kemudian rukun yang kedua, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa Ramadan. Nah, di sini dalam masalah pembatalan puasa, ya kalau makan dan minum, kemudian hubungan seksual suami istri gitu, itu udah maklum lah, kita pahami gitu. Nah, ada dua masalah tiga yang akan kita bahas mengenai pembatalan puasa. Yang pertama mengenai air ludah. Ya. Air ludah ini kalau kita telan itu tidak membatalkan puasa. Meskipun kita kumpulin, Pak, di mulut, dapat setengah gelas misalkan, terus kita telan, nggak batal puasanya. Tapi dengan dua syarat. Yang pertama, ayakuna sofian, air ludahnya air ludah murni, belum bercampur dengan yang lain. Kalau air ludah itu bercampur dengan darah gusi gitu, kita suka begini kan gitu Pak tuh, pas giginya bolong ada cairan sedikit yang keluar, kalau dia bercampur dengan yang lain kemudian kita telan, batal puasanya. Atau bercampur dengan sisa rendang Pak di gigi daging ya. Gitu. Waktu sahur pakai rendang, kita lupa sikat gigi, pas siang ditarik pakai lidah, waduh rendang nih. Nah itu kecampur yang lain, batal puasa. Yang kedua, syaratnya itu masih ada di dalam areal mulut. Kalau udah keluar di bibir kita telan, batal. Kan anak kecil suka bikin balon-balonan tuh Pak, pakai air ludah. Nah kalau itu kita telan, batal, sebab sudah keluar dari batas bibir gitu. Kemudian yang kedua, permasalahan reak. Reak ini kalau sudah keluar dari makhraj kha kemudian masuk lagi, batal. Jadi reak ini ada dua, ada yang keluar dari dada kalau kita batuk misalkan gitu, keluar dari makhraj kha, mohon maaf, sudah ada di lidah. Itu reak sudah ada di lidah, kalau kita telan batal. Atau reak yang kita tarik dari kepala, mohon maaf kita suka begini gitu, keluar tuh reak, keluar dari makhraj kha, reak itu ada di lidah, kalau kita telan batal. Tapi kalau kita langsung kita telan itu nggak batal Pak gitu. Itu orang paling pelit tuh Pak di dunia ya. Reaknya aja nggak mau dibuang gitu. Jadi kalau beda antara ludah dengan reak gitu. Kalau ludah ya kita nggak bisa menghindar, tiap detik kan keluar nih air ludah gitu. Nah kalau reak kan jarang-jarang, maka dalam mazhab Syafi'i dibedakan antara reak dengan air ludah gitu. Kemudian hukum mandi ya. Kalau kita mandi kemudian tanpa sengaja ada air yang masuk ke dalam telinga kita, ini para ulama memberikan penjelasan secara detail. Jika mandi yang kita lakukan adalah mandi yang diperintahkan oleh agama, seperti mandi junub, kemudian ada air yang masuk ke telinga tanpa sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Contoh misalkan, ya mohon maaf,
Di malam bulan suci Ramadan kita hubungan seksual Pak sama istri. Kemudian kita sahur, pas masuk waktu subuh baru ingat, ya Allah belum mandi junub. Berarti hukum mandinya wajib, harus dilaksanakan. Kalau nggak mandi kan nggak bisa sholat subuh. Gitu. Nah kalau mandinya hukumnya wajib, kemudian kita udah berusaha hati-hati tanpa sengaja ada air yang masuk ke dalam telinga, itu tidak membatalkan puasa. Kecuali sengaja digituin gitu, Pak. Nah, itu mah batal. Gitu. Jadi mandinya mandi wajib atau mandi sunnah. Jadi mandi yang diperintahkan aja sama agama. Mandi wajib, mandi sunnah. Contoh kita mau hadir sholat Jumat jam 10:30 kita mandi. Nawaitu guslal Jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Pas kita mandi, kita udah berusaha hati-hati, tanpa sengaja ada air yang masuk ke telinga, itu tidak membatalkan puasa. Sebab mandinya mandi yang diperintahkan. Nah, kalau mandinya hukumnya mubah, gitu. Contoh, menjelang maghrib kok perasaan badan keringetan banget nih. Agak bau badan atau agak panas pengen ngadem, kita mandi, ada air masuk ke telinga tanpa sengaja, itu batal puasanya. Sebab kalau mandi yang hukumnya mubah bisa ditunda pada maghrib nanti, tapi kalau mandi wajib kan nggak bisa ditunda. Kalau nggak mandi ya nggak bisa sholat. Maka ada rukhsah di situ. Kalau mandinya diperintahkan oleh agama, yaitu mandi wajib atau mandi sunnah, kemudian ada air yang masuk ke telinga tanpa sengaja, itu tidak membatalkan puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga mengenai suntik, ya, vaksin lah. Itu di halaman 8 Pak. Ya. Hukmul ibrah tajuzu lid-darurah, dibolehkan dalam kondisi darurat. Apa yang disebut darurat dalam istilah fikih? Yang disebut darurat itu adalah kondisi di mana kita nggak punya pilihan, itu darurat. Kalau masih punya pilihan bukan darurat Pak. Kita naik angkot nih Pak, tahu-tahu di samping kita ada perempuan cantik banget, seksi banget, di sebelah sini juga sama. Terus kita menikmati, kita bilang darurat katanya. Itu bukan darurat. Kenapa? Bisa turun gitu, bisa turun gitu. Bukan darurat itu, keenakan itu namanya. Yang disebut darurat itu kondisi di mana kita nggak punya pilihan kecuali itu darurat. Kita masuk ke dalam hutan, masuk ke dalam goa, kemudian ketutup, nggak ada makanan, nggak ada minuman, ya kecuali ada daging anjing, ada khamar di situ. Kita nggak punya pilihan lain kecuali itu. Nah itu darurat. Tapi kalau selama punya pilihan, itu bukan darurat. Nanti kan darurat itu tuqaddaru biqadriha, dibatasi dengan kebutuhannya. Kita kan megang tangan perempuan nggak boleh Pak. Tapi kalau profesi kita memang tukang urut patah tulang nggak apa-apa. Patah di sini nih Pak, boleh pegang di sini. Seukuran yang diperlukan. Jangan orang patah tulang patahnya di tangan suruh buka baju, nggak ada urusan itu. Kata yang masjid darurat katanya, nggak ada darurat. Tuqaddaru biqadriha, kebutuhan ente ngurut sampai mana? Di tangan doang, kenapa disuruh buka baju? Gitu. Gitu. Modus itu. Jadi dia ngajinya cuman ad-daruratu tubihul mahzurat. Waktu gurunya jelasin tuqaddaru biqadriha, tidur dia Pak. Gitu. Jadi separuh dapat ilmunya, gitu. Nah dalam masalah suntik wa minha tafsilun, dirinci oleh para ulama madzhab Syafi'i. Idza kanat mughziyatan, kalau isi suntikan itu pengganti makanan dan minuman seperti cairan infus, itu dianggap membatalkan puasa. Kan orang diinfus nggak makan ya Pak, nggak minum, cukup dari situ tuh.
1 botol 2 botol gitu kan. Nah itu membatalkan puasa kalau isinya itu cairan yang sebagai pengganti makanan dan minuman. Tapi kalau cairannya itu sifatnya obat gitu, itu sebagian ulama mengatakan tidak batal puasa. Sebab yang batal itu kalau masuk lewat manfaz. Manfaz itu lubang yang tersedia di tubuh, mulut, hidung, 2 telinga, mohon maaf dubur, kemudian kubul. Jadi kita masukin obat lewat dubur, itu batal. Sebab disebut manfaz, lubang-lubang yang tersedia di dalam tubuh kita. Masuk air ke kuping batal, masuk air ke hidung batal. Berenang nggak batal puasa kita. Tapi kalau pas kita berenang ada air yang masuk ke dalam hidung, ke dalam, itu batal puasanya. Nah, pori-pori ini oleh para ulama fikih nggak disebut manfaz. Yang disebut manfaz itu lubang yang tersedia di tubuh kita, 2 lubang hidung, kemudian mulut, kemudian 2 telinga, kemudian kubul dan dubur. Maka oleh madhab Syafi'i, sebagian ulama madhab Syafi'i mengatakan kalau suntik isinya itu cairan obat, sebagian besar ulama Syafi'iyah mengatakan tidak membatalkan puasa. Tapi bagusnya kita hindari. Kalau kita mau suntik ya afdolnya ya ba'da maghrib gitu ya. Kemudian langsung ke halaman 12 Pak, sunnah-sunnah puasa. Yang pertama sunnah sahur. Sahur ini waktunya min muntasifil lail, dari jam 12 malam sampai 1 detik sebelum subuh. Jadi kalau jam 1 malam kita lagi iseng keluar rumah ya, makan Indomie di warkop misalkan, kita niatin sahur, itu sudah jadi. Artinya kita sudah dianggap melaksanakan sunnah sahur. Dalam hadis Nabi, walau bijur'ati ma'in. Jadi sahur itu enggak harus 3 piring, Pak. Gitu. 1 sendok air juga udah cukup tuh. Kalau kita niatin sahur gitu. Nah, sahur ini meskipun bisa kita lakukan dari jam 12 malam sampai subuh, afdolnya ditakhir. Sunnahnya itu ditakhir ya, minimal ya sekitar setengah 4, jam 4 gitu. Jadi kalau kita sahur jam 4 itu pahalanya lebih besar dibandingkan kita sahur jam 2 gitu. Karena kalau kita sahur jam 4 itu kita punya 2 sunnah. Satu, kita laksanakan sunnah sahur. Sunnah yang kedua adalah sunnah takhir, yang mengakhirkan sahur hampir mendekati waktu subuh gitu. Nah, ada istilah nih Pak, istilah imsak. Kemarin saya sempat tulis juga tuh di grup ya. Ada kesalahpahaman mengenai makna imsak. Ya, ada sebagian ustadz yang menganggap katanya penyebutan imsak itu nggak tepat katanya. Sebab imsak itu artinya menahan diri. Beliau bilang imsak sama subuh ya sama, dia juga katanya. Jadi penyebutan imsak itu beliau bilang kurang tepat katanya, salah gitu. Ya. Nah ini karena nggak banyak baca literatur fikih gitu, terburu-buru dalam menyimpulkan satu masalah, akhirnya ya salah paham. Imsak ini maknanya menahan diri dari melakukan satu perbuatan. Kenapa ulama bikin istilah imsak beberapa menit sebelum subuh? Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Rasul SAW, diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini seorang sahabat yang paham betul gerak-gerik Nabi, karena beliau menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Maka banyak hadis Pak yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kalau sahabat Nabi yang lain mungkin dekat sama Nabi, tapi kan kadang dagang ke Syria, kadang dagang ke Mekah, mungkin bisa 2 minggu nggak ketemu Nabi. Tapi kalau Anas bin Malik memang setiap hari gitu bersama Nabi. Nah, Anas menceritakan pada satu hari Zaid bin Sabit pernah santap sahur bersama Nabi.
Selesai santap sahur, Nabi berangkat ke masjid, kemudian sholat subuh. Wa qulna ya Anas, sahabat-sahabat bertanya, Anas, berapa lama jeda waktu antara Nabi berhenti sahur dengan waktu sholat subuh? Kata Anas bin Malik, sekira-kira lamanya orang baca 50 ayat Al-Quran. Nah, dari situlah ulama menerbitkan istilah imsak. Artinya kira-kira 10 menit atau 15 menit lagi memasuki waktu subuh, kita disunahkan berhenti makan dan berhenti minum. Kalau subuhnya wujubul imsak gitu. Jadi yang dimaksud dengan imsak di sini, pada saat masuk waktu imsak, kita disunahkan sudah berhenti makan, berhenti minum. Karena memang Anas bin Malik menceritakan Nabi sahur, kemudian selesai sahur Nabi berangkat ke masjid, jeda waktunya itu seukuran lamanya orang membaca 50 ayat Al-Quran gitu. Kemudian disunnahkan ta'jilul fitri, segera berbuka jika sudah yakin waktu maghrib sudah masuk. Jadi kalau udah yakin waktu maghrib sudah masuk, disunnahkan segera berbuka. Kalau ragu, haram berbuka. Gitu. Kita misalkan lagi diangkut nih Pak, HP kita habis baterainya. Di mobil nggak ada yang pakai jam. Di perjalanan nggak ada masjid, tapi udah gelap. Kita ragu, udah maghrib atau belum. Haram hukumnya kita berbuka. Sampai kita yakin waktu maghrib sudah masuk. Ketika kita lewat ada masjid, udah hayya 'alas shalah, yakin berarti. Maka baru boleh berbuka puasa gitu. Kemudian sunnahnya berbuka puasa itu dengan kurma dalam jumlah ganjil, 1 butir, 3 butir, 5, 7, 9, 11, 99 gitu. Kalau emang doyan korma gitu. Nah, korma ini sama aja Pak, mau korma ajwa yang mahal, mau korma yang murah sama aja gitu ya. Bedanya cuma di lidah aja gitu. Jadi sama, mau korma yang mahal yang murah, kalau kita makan 1 butir itu kita melaksanakan sunnah Nabi. Kenapa mesti ganjil? Kalau kita makan 4 butir dengan 1 butir, pahalanya lebih banyak 1 butir, sebab berhenti di bilangan ganjil gitu. Kalau nggak ada kurma, sunnahnya dengan air zam-zam. Kalau nggak ada air zam-zam, itu sunnahnya dengan air putih. Kalau nggak ada air putih, sunnahnya kita dengan makanan atau minuman yang tidak dimasak dengan api. Jadi dalam kitab fikih itu ada al-hilwa, ada hulwa. Bakar roti ya? Kalau nggak dibakar berarti buahan Pak. Buahan gitu ya. Nah setelah itu kalau nggak ada yang makanan seperti itu, silahkan deh tuh, mau gorengan, mau oncom, mau bala-bala, silahkan deh lontong. Artinya begini Pak, kalau di meja kita tersedia semuanya tuh, ada gorengan, ada lontong, ada martabak gitu, ada combro, ada air zam-zam, ada air putih, ada kurma. Yang pertama kita makan kurma gitu. Ya kalau kita makan oncom ya batal juga puasa kita, selesai. Tapi kalau kita ambil pertama kurma, kemudian kita minum air zam-zam, kita minum air putih, kemudian kita makan buah, berarti banyak pahala sunnah yang kita dapat gitu. Kemudian disunnahkan berdoa setelah berbuka. Nah di sini ada kebiasaan sebagian masyarakat yang salah gitu, kurang tepat. Jadi kalau kita mau buka puasa, tetap doanya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Makan 1 butir kurma, berarti puasa kita sudah kita batalkan. Baru kita baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Nah dalam kitab-kitab fikih redaksinya ad-du'a'u akibal fitri, berdoa segera setelah puasa kita batalkan.
Ini pernah kita bahas perbedaan lafaz akibah dengan ba'da. Kalau ba'da itu imtidad Pak waktunya. Kalau saya janji sama Ustaz Husain, nanti ba'da Isya saya ke rumah antum. Itu datang jam 3 nggak salah Pak. Itu ba'da Isya gitu. Ba'da Isya waktunya imtidad. Tapi kalau akibal Isya berarti habis sholat Isya kemudian zikir dan ba'diyah, selesai ba'diyah saya langsung ke rumah. Itu pakainya akibah. Nah, kalau teman kita janji, Anda mau datang ke rumah ente kapan? Ba'da Isya. Jam berapa kata gitu. Ntar dia datang jam 3 lagi gitu. Tanya Ba'da Isya, ya jam berapa Ba'da Isya gitu. Kalau orang Arab ditanya Pak, Ba'da Isya jam berapa katanya gitu. Nah di sini akibah. Jadi setelah kita batalkan baru baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Nah di situ waktu di mana doa kita lebih diperhatikan Allah. Kita doa buat keluarga. Ya Allah, saya mohon kepadamu mudah-mudahan saya dan semua anggota keluarga saya selalu berada dalam lindungan dan bimbinganmu gitu. Nanti ada satu doa yang diajarkan Nabi, ini sangat bagus kalau kita dawamkan ya menjelang berbuka. Jadi Sayyidah Aisyah pernah nanya doa apa yang mesti saya perbanyak di bulan Ramadan. Nabi ajarkan 4 kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Di sebagian masjid ini didawamkan menjelang buka. Ya, kira-kira 10 menit sebelum masuk waktu maghrib. Nah, ini bagus kalau kita siarkan pakai speaker misalkan. Kita baca bareng-bareng. Nah, di rumah juga kalau kita kebetulan buka bareng sama keluarga, kita ajak istri dan anak-anak kita untuk baca doa ini gitu sambil nunggu datangnya waktu maghrib gitu. Kemudian disunnahkan untuk memperbanyak baca Quran, memperbanyak zikir dan sholawat. Baca Quran kan sunnah Pak, tapi di bulan Ramadan sunnahnya al-iksar, diperbanyak gitu. Dan kemudian juga tarku syahwat al-mubahah, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan, keinginan, kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya mubah gitu. Jadi jangan sampai lagi puasa nongkrong di kali ngeliatin pemandangan aja. Itu tarku syahwat al-mubahah tuh Pak. Itu keinginan yang nikmat dan bersifat mubah. Nah lagi puasa agak dikurangin yang seperti itu. Artinya mata kita lebih banyak baca Quran gitu. Ya. Apalagi nongkrong ambil mancing misalkan tuh. Tapi kalau mancing ambil baca Quran nggak apa-apa Pak. Tukang mancing kan biasa punya aja alasan deh, gitu kan. Jangan mancing kan sambil baca Quran katanya. Ya nggak apa-apa kalau begitu. Ya. Jadi yang bisa kita contoh Pak, tukang main catur tuh, contoh duduknya Pak. 4 jam kuat itu deh. Ya, jangan main caturnya dicontoh. Duduknya kita contoh tuh. Sila ya. Sila tuh 4 jam. Kalau zikir dapat berapa ribu tuh? 4 jam. Tukang mancing contoh apa Pak? Kesabarannya. Sabar banget tuh begini. Gitu. Ya. Nah yang terakhir itikaf. Ya, itikaf ini salah satu cara agar ibadah puasa kita itu lebih banyak terisi dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita di masjid Pak, insya Allah maksiat kita berkurang, peluang ibadah kita tambah banyak. Baca Quran kita capek, istirahat. Setelah istirahat kita istighfar. Habis istighfar capek, istirahat. Ya, habis selesai istirahat kita baca sholawat. Terus dengan ada di masjid gitu, insya Allah kualitas ibadah kita insya Allah bisa lebih baik. Nah afdalnya memang di masjid jami, di masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Kalau untuk orang perempuan boleh di musolah rumahnya. Jadi kalau kita punya ruangan khusus di rumah, tinggal kita paku aja Pak. Kayak sejadah paku sini, truk. Itu orang perempuan boleh itikaf di situ. Itu berarti tempat dikhususkan buat sholat. Boleh orang perempuan itikaf di situ. Orang laki nggak boleh Pak, mesti di masjid.
Karena orang perempuan kan banyak kesibukan di rumah. Tapi kalau tempat itu kadang dipakai buat naruh cucian kotor juga, itu mah nggak boleh. Gitu. Jadi kalau tempat khusus buat sholat, itu sejadah nggak dipindah-pindahin kecuali kotor dicuci, itu berarti musalla buat perempuan. Itu boleh i'tikaf di situ. Gitu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kita pahami pada taklim tarawih. Oh iya, salat tarawih. Tarawih, riwayat yang ada menyatakan bahwa Nabi sholat tarawih itu 8 rakaat. Dalam riwayat Sayyidah Aisyah disebutkan Nabi sholat malam itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Maka sebagian ulama mengatakan Nabi sholat tarawih itu 8 rakaat, kemudian 3 rakaatnya witir. Di zaman Sayyidina Abu Bakar ketentuan ini yang berlaku. Jadi sholat tarawihnya 8, witirnya 3. Nah kemudian pada zaman Sayyidina Umar melihat sholat tarawih kok sendiri-sendiri gitu. Kemudian digabung sama Umar untuk berjamaah dan jumlah bilangan rakaatnya ditambah menjadi 20 rakaat. Kebijaksanaan Sayyidina Umar ini disetujui oleh semua sahabat Nabi yang hidup pada saat itu. Kalau kita bicara ilmu usul fikih berarti ijma' nih Pak. Ijma' sahabat. Kesepakatan semua sahabat Nabi bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat. Ini kebijakan Sayyidina Umar. Dan Rasulullah berpesan, iqtadu bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Ikuti sunnahku dan sunnah khalifah setelahku. Berarti sholat tarawih 20 rakaat itu sunnahnya khulafaur rasyidin, dan kita diperintah oleh Nabi untuk mengikuti sunnah khalifahnya. Berarti kalau yang sekarang sholat 8 nggak patuh menabi itu Pak. Itu. Kan Nabi suruhnya iqtadu bi sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di. Gitu. Ya. Jadi yang sholat 8 rakaat nggak patuh dia menabi Pak. Gitu. Yang 20 berarti patuh menabi. Gitu. Ini kata orang NU begitu Pak. Gitu. Ya, gitu. Tapi kalau kita ada saudara kita yang sholatnya 8 rakaat, jangan kita salahkan. Kalau kita salahkan berarti kita nyalahin Nabi Pak. Nabi juga 8 rakaat. Abu Bakar 8 rakaat. Yang kurang ajar begini nih Pak. Orang nanya begini, Nabi ngerjain 8, Umar 20. Ente mau ikut Nabi apa mau ikut Umar katanya. Ini orang kurang ajar nih Pak. Gitu. Dia nyangka Umar itu nggak mau ngikutin Nabi. Akan kurang ajar ini. Ya, sama sahabat-sahabat Nabi. Kenapa kita jangan salahkan? Karena sholat tarawih ini beda dengan sholat zuhur. Zuhur itu 4 rakaat, kita tambahin jadi 5, nggak sah. Kita kurangin jadi 3, nggak sah. Kalau tarawih nggak begitu, baru 4 rakaat pulang juga nggak masalah, gitu. Jadi bukan satu kesatuan. Kalau nggak segitu nggak sah, nggak. Beda dengan sholat zuhur yang harus 4 rakaat, gitu. Nah kita kalau kebetulan kita ini jadi ketua DKM, kita lihat lingkungan sekitar. Kalau masyarakatnya banyak bermadhab Syafi'i, biasa sholat tarawihnya 20 rakaat, ya ikutin masyarakat 20 rakaat. Kalau kebetulan masjid di komplek banyak saudara-saudara kita yang aktif di Muhammadiyah, di Persis, ya 20 nggak apa-apa, gitu. Sunnahnya 1 Quran Pak, sholat tarawih itu, hatam 1 Quran. Tapi kita sebagai ketua DKM gitu, jangan egois dengan keinginan kita. Pokoknya kita tarawih ini 1 juz 1 malam katanya. Meskipun itu sunnah, nanti akhirnya cuma 3 orang Pak. Cuma 4 orang gitu. Karena di masyarakat begini Pak, saya juga baru tahu. Di masyarakat itu ada istilah imam favorit gitu. Iya, ada istilah begitu. Dia masuk masjid lihat imamnya, pulang lagi gitu.
Bisa begitu tuh Pak, masyarakat gitu. Nah kita sebagai ketua DKM jangan sampai kita mengejar satu sunnah, harus hatam nih satu Quran, kita mengejar satu sunnah, pada akhirnya kita menyebabkan orang kehilangan banyak sunnah. Kan ke masjid jalan itu sunnah, masuk ke masjid baca doa sunnah, orang ketemu saudara di masjid salaman sunnah. Dengan kita nerapin harus satu Quran satu bulan itu, akhirnya orang malas ke masjid gitu. Akhirnya kita mengejar satu sunnah hatam Quran di tarawih, pada akhirnya kebijakan kita itu menyebabkan orang lari dari banyak sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita mau ngotot seperti itu nanti di tahajud silahkan tuh Pak, mau satu rakaat Al-Baqarah juga nggak apa-apa kalau kita sendirian gitu. Nah kemudian witir. Nah witir ini ada tiga cara witir. Yang pertama afdol, yang kedua mubah, yang ketiga itu makruh. Yang afdol kalau kita mengerjakan witir 3 rakaat, setiap 2 rakaat salam. Jadi kita ngerjain witir 3 rakaat nih, 2 rakaat salam, kemudian tambah 1 rakaat lagi. Itu cara yang paling afdol. Cara yang kedua itu dibolehkan 3 rakaat sekaligus 1 kali takbiratul ihram, kemudian 1 kali tasyahud di rakaat terakhir. Jadi 3 rakaat ya. Nggak ada. Ini cara yang dibolehkan. Nah cara yang ketiga yang hukumnya makruh. Kita sholat witir 3 rakaat, 1 kali takbiratul ihram, 2 kali tasyahud. 1 kali di rakaat kedua, kemudian di rakaat ketiga kita tasyahud, kemudian salam. Cara ini dalam mazhab Syafi'i dianggap makruh. Sebab kata Nabi, la tusyabbihul witra bil maghrib. Jangan kalian samakan sholat witir itu dengan sholat maghrib. Jadi afdolnya yang pertama tadi, setiap 2 rakaat salam. Kalau kita ngerjainnya 11 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, nanti setelah 10 rakaat kita tambah 1 rakaat. Nah kalau kita misalkan mau tahajud, sunnahnya witir itu ditunda gitu. Jadi sunnahnya sholat witir itu dijadikan sebagai sholat penutup, sholat sunnah penutup di waktu malam. Jadi habis tarawih udah pulang, nanti kita bangun malam, kita sholat tahajud 4 rakaat, tutup dengan witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Nah kalau dijadikan sebagai penutup boleh dan tidak makruh 1 rakaat witir. Kalau jadi penutup, kita tahajudnya 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, tutup dengan witir 1 rakaat, itu enggak makruh. Tapi kalau dia sendirian witir 1 rakaat makruh. Itu bangun malam nih Pak, sholat 1 rakaat cuman, nah itu makruh itu. Witir. Iya. Pelit itu namanya Pak. 1 rakaat. Nah niatnya usolli raka'ataini minal witri. Nanti ada yang bilang begini Pak, itu kan sholat witir ganjil, kok ente ngerjain 2 kali. Nah, dalam niatnya kan usolli raka'ataini minal witri. Saya niat sholat 2 rakaat, bagian dari sholat witir yang akan kita kerjakan. Mau 3 rakaat, mau 7, mau 11, maksimal 11. Nggak ada yang lebih dari 11 rakaat. Kalau mau sholat lagi, selesaiin 11 rakaat witir, setelah itu sholat sunnah mutlak. Mau 1000 rakaat nggak masalah, kalau memang kita kuat gitu. Mungkin itu Ustaz. Ada yang mau nanya? Fadhol, silakan. Ayo silakan. Bentar. Salam. Apabila kita kesiangan daripada sholat subuh, tapi malamnya kita badmintonan untuk berpuasa kita. Badminton boleh deh. Enggak nih. Kita lihat, jadi ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa, gitu ya. Kalau kita sholat subuh kesiangan, itu tidak ada hubungannya dengan sah atau tidaknya puasa yang kita kerjakan, gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya
sholat subuh kesiangan nih, nggak sah puasanya, enggak. Jadi masing-masing berbeda. Nanti ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Nah, kalau subuh kesiangan itu enggak termasuk yang membatalkan puasa. Tapi nanti dilihat, kalau subuh kesiangannya bi'uzrin, ya, karena uzur syar'i, maka kesiangan itu enggak berdosa. Mana contohnya? Ya kita pulang dari mana gitu, saking capeknya kita tidur, bangun-bangun jam 8 gitu. Atau kita tidur jam 8 malam, bangun jam 8 malam lagi. Nah, itu mati suri namanya itu, Pak. Nah, kalau capek banget misalkan sehingga kebablasan, itu disebut uzur syar'i, tidak berdosa. Tapi kalau main badminton ya bukan termasuk uzur syar'i itu, Pak. Jadi dianggap berdosa kita sholat subuh kesiangan gitu. Nah, kalau sama puasa itu nggak ada hubungannya gitu. Jadi puasanya tetap sah gitu. Oh, badmintonnya majazi nih. Oh. Saya kira ini benar bulu tangkis gitu. Saya tanya main badminton mulu tiap malam ya. Nah, jadi kalau gini, ketika masuk waktu subuh gitu, afdalnya mandi junub itu sebelum masuk waktu subuh. Makruh kalau kita mandi junub itu sudah masuk waktu subuh, kecuali kelupaan gitu. Kita habis main badminton, kemudian lapar tuh kan. Terus kelupaan, habis sahur kita ngobrol, tahu-tahu kok azan, kita baru ingat, ya Allah belum mandi junub ini gitu kan. Nah, itu nggak masalah gitu. Artinya tidak mempengaruhi sah atau tidaknya puasa yang kita laksanakan. Tapi kalau sengaja ditunda sampai masuk waktu subuh, itu hukumnya makruh. Tapi kalau kelupaan itu enggak makruh gitu. Gini tuh, Ustaz. Ayo. Enggak batal puasanya. Kecuali dalam madhab Syiah. Madhab Syiah kalau enggak salah dianggap batal. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i makruh. Kalau memang sengaja. Ayo, fadhal Ustaz. Oh. Enggak apa-apa. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita baca teksnya, Pak ya. Hadis Sayyidah Aisyah. Dipahami seperti itu biasanya oleh orang-orang yang salat tarawihnya 20, Pak. Gitu. Buat menangin pendapatnya. Gitu. Jangan dipaksain kita seret-seret hadis Nabi ke arah pendapat yang kita senang. Kita baca hadisnya. Ada 2 rakaat. 15. An Aisyah annaha qalat maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Nabi tidak pernah salat malam lebih dari 11 rakaat, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Ini umum, Pak. Baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan, Nabi nggak pernah lebih dari 11 rakaat. Oleh orang-orang yang salat tarawihnya 20 ditafsirin, Pak. Ini berarti witir nih katanya, bukannya tarawih gitu. Ini pemaksaan namanya. Nabi memang nggak pernah lebih dari 11 rakaat.
Itu. Maka ditafsirkan Nabi sholat 11 rakaat di malam Ramadan itu 8 rakaatnya itu sholat tarawih, 3 rakaatnya itu witir. Artinya tidak ada satupun riwayat yang menyatakan Nabi sholat tarawih itu 20 rakaat gitu. Nggak ada satupun riwayat yang menyatakan Nabi sholat tarawih 20 rakaat. Nanti ada yang nafsirin begini Pak, Nabi sholat 8 rakaat, nanti nerusin di rumah sampai 20 katanya. Itu mah tafsir, gitu, memaksakan. Bentar. Fi Ramadan wala fi ghairihi. Ghairihi di sini domirnya balik ke Ramadan. Baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan, Nabi sholat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Artinya apa? Nabi nggak pernah sholat malam itu sampai 20 rakaat, gitu. Jadi intinya bahwa sholat yang Nabi kerjakan itu bukan 20 rakaat. Di zaman Abu Bakar juga bukan 20 rakaat. Sholat tarawih 20 rakaat itu terjadi di zaman Sayyidina Umar atas inisiatif Sayyidina Umar dan disetujui oleh semua sahabat-sahabat Nabi yang hidup pada saat itu. Dan ini adalah ijma' sahabat. Nabi pesan, iqtadu bi sunnati wa sunnatil khulafair rasyidina min ba'di. Ikuti sunnahku dan sunnah khalifah setelahku. Mungkin itu. Ayo, fadhil Ustaz. Ada yang nanya gitu kami pengantin baru banyak yang mau puasa pada ini. Bagaimana kalau habis bayar subuh tidur sampai istrinya? Ya biasa lah pengantin baru. Cuma tidak melakukan Pengantin lama juga sama. Yang kedua, sikat gigi pakai itu batang yang angkat ini. Sikat gigi karena baunya orang yang berpuasa itu kan seperti biasa. Tapi kata dia, itu kan kalau di hadapan manusia, kalau di hadapan manusia kita ya. Tapi kalau kita yang merawat bau manusia, bau gimana? Ada yang mengatakan kayak gitu. Gimana? Yang pertama mengenai pengantin baru habis subuh tidur lagi. Kalau sama-sama tidur nggak bahaya Pak. Yang bahaya itu sama-sama melek, itu bahaya itu. Kalau sama-sama tidur nggak bahaya. Gitu. Pengantin lama nggak sama. Kalau pengantin lama itu insya Allah nggak terjadi karena udah lihai biasanya. Nah ini juga buat ibu-ibu sebenarnya. Ibu-ibu kalau bulan Ramadan siang, kalau dandan jangan terlalu menor, gitu. Nanti habis maghrib nggak apa-apa dandan menor, gitu. Khawatir ya suami kan, gitu. Syahwat orang itu kan beda-beda, Pak. Ada orang yang baru ngelihat jempol aja udah syahwat, baru lihat jempol doang udah syahwat. Ada orang yang ngelihat body perempuan segitu seksinya masih biasa aja, gitu. Ada yang ngelihat yang listrik syahwat, Pak. Nah, di rumah ini bagusnya ya kalau siang agak jauh, gitu. Agak jauh. Khawatir nanti, gitu. Kalau suka lupa, Pak, biasanya, gitu. Ya, jadi ya. Lebih banyak baca Quran gitu ya. Tapi kalau mengenai hukum ya boleh-boleh aja. Jadi gini, kalau puasanya puasa wajib, kemudian kita mencium istri timbul syahwat, haram dalam madhab Syafi'i. Berarti kita melakukan perbuatan dosa gitu. Kalau nggak sampai timbul syahwat, makruh. Dan mubah kalau memang kondisinya sedih. Mana contohnya? Kita mau berangkat kerja nih ke Kalimantan selama 2 minggu. Kemudian kita ke bandara diantar istri lagi kondisi puasa. Nah pas mau pamitkan istri cium tangan, kita peluk, kita cium. Itu mah yang ada bukan syahwat, sedih malah kan.
ninggalin keluarga. Kalau itu nggak masalah gitu. Tapi Ibnu Abbas ngebedain Pak, untuk orang tua nyium istrinya lagi puasa nggak apa-apa. Kalau anak muda nggak boleh, kata Ibnu Abbas. Pernah ada aki-aki datang Pak ke Ibnu Abbas. Wah Ibnu Abbas, saya lagi puasa, boleh nggak nyium istri saya? Boleh, nggak apa-apa. Anak tua tuh. Anak tua, ada anak muda datang. Ibnu Abbas, saya lagi puasa, boleh nggak nyium istri saya? Nggak boleh katanya. Sahabat komplain, kok tadi yang tua boleh? Gitu. Kata Ibnu Abbas, bahasa kita nih Pak, orang tua remnya pakem katanya. Udah cakram deh Pak remnya. Anak muda tromol Pak. Suka lolos gitu. Artinya kalau untuk laki-laki ya baik tua atau muda ya hindari aja gitu. Artinya kita lebih banyak untuk ya di masjid untuk zikir. Tapi kalau mengenai hukum boleh atau enggak ya boleh, nggak apa-apa. Berdua di kamar ya nggak apa-apa gitu. Kan itu Ustaz. Ada lagi yang mau nanya? Fadhal, ayo. Oh ya, sikat gigi. Sikat gigi ini sebagian ulama mazhab Syafi'i menyatakan makruh ba'da zawal, setelah zuhur. Berarti kalau pagi nggak masalah. Juga hindari pakai pasta gigi. Karena kebutuhan kita kan ngebersihin gigi. Tapi kalau menurut Imam Nawawi, mau qabla zawal ataupun ba'da zawal itu tidak makruh. Karena sikat gigi itu tidak menghilangkan bau mulut orang puasa. Karena bau mulut itu bukan disebabkan oleh mulut, tapi karena dari perut. Gitu. Mau kita sikat gigi tetap aja. Itu baunya seperti itu. Gitu. Nah kalau kita ngikutin pendapat Imam Nawawi, nggak ada kemakruhan kita gosok gigi ataupun bersiwak. Gitu. Yang penting jangan pakai pasta gigi. Kalau pakai pasta gigi, sebagian ulama menganggap makruh. Gitu. Ayo, Assalamualaikum. Nah, dan biasa disaksikan oleh seorang saksi atau dua orang saksi dan disumpah. Nah, kalau umpamanya saksi tersebut dari kalangan kafir itu bagaimana? Diterima nggak saksi? Masalah apa Pak? Saksi. Oh hilal. Gitu. Saksinya orang apa? Seingat saya saksi ini harus muslim karena harus adil. Yang disebut adil itu satu orang muslim dan yang kedua tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus menerus. Itu saksi, termasuk saksi nikah Pak. Kalau saksi nikah yang jadi saksi tukang mabok nggak sah tuh Pak pernikahannya. Karena di antara syarat saksi itu adalah adil. Tukang mabok, tukang judi misalkan gitu. Maka biasanya di masyarakat kita kalau mau jadi saksi nikah itu dipilih ya orang yang secara zahir menurut kita orang ini orang soleh, ya, jarang terlihat berbuat maksiat. Ya. Kalau masalah batin hakikatnya kan kita nggak tahu. Ya husnuzon aja. Kalau secara zahir ini orang soleh, ya kita jadikan sebagai saksi. Nah kalau kita melihat syarat saksi ya harus adil. Yang disebut adil itu ayyakuna musliman, dia harus muslim gitu. Berarti ngelihat kaidah ini nggak sah itu persaksiannya gitu. Tapi biasanya kalau hilal itu kan bukan cuma 1-2 orang ya. Artinya kenapa sih Islam tidak berpatokan kepada jam? Kenapa ke matahari? Karena matahari mau orang alim, mau ulama, mau orang awam, mau ulama Islam atau mu'alaf sama tuh ngelihatnya. Kalau udah lewat zuhur berarti matahari terbenam maghrib gitu. Tapi kalau memang saksinya itu non muslim ya dianggap persaksiannya tidak sah gitu. Tapi kalau di kita kan biasanya bukan cuma 1 titik, biasanya dari beberapa titik gitu. Ayo fadhal Ustaz. Assalamualaikum.
pahala yang dikhususkan 10 malam pertama, 10 malam kedua, dan 10 malam ketiga. Sedangkan di hadis lain, atau Ramadan yang kelima dan waktu sampai dirolahu benar dan hadis ini dari awal sampai akhir. Saya ditanyakan status kemudian apa namanya status hadis yang pertama. Baik. Ya. Untuk menentukan apakah hadis itu dhaif atau tidak, kalau kita bukan pakar hadis, berarti kita harus merujuk ke penilaian ulama-ulama ahli hadis. Dan ulama ahli hadis ini seringkali beda pendapat gitu. Sebagian menyatakan ini hadisnya sahih, sebagian mengatakan hadisnya dhaif. Seperti masalah salat, Pak. Bistakbiratul ihram dalam mazhab Imam Malik makruh baca doa iftitah. Makruh baca a'udzu. Jadi kalau kita ngikutin mazhab Imam Malik, makruh kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum Fatihah. Kata Imam Syafi'i, sunnah ta'awuz fi kulli raka'atin. Ngelawan sama gurunya nih Pak nih. Imam Malik bilang tidak disunnahkan baca a'udzu. Kata Imam Syafi'i disunnahkan setiap rakaat gitu. Sebab kata Imam Malik hadis-hadis tentang baca a'udzu sebelum Fatihah dhaif semuanya. Kata Imam Syafi'i mutawatir. Dilawan tuh Pak gurunya gitu. Nah permasalahannya, seandainya atau meskipun hadis itu dhaif, tetap boleh digunakan dalam masalah fadhailul a'mal. Yang dimaksud bahwa hadis dhaif ini bisa digunakan dalam fadhailul a'mal, ini maksudnya seperti ini Pak. Rasulullah perintahkan kita baca Quran. Itu berarti baca Quran itu ada perintah dari Nabi dan hadisnya sahih. Nanti ada hadis begini, barang siapa yang baca Yasin pada malam Jumat, Allah akan ampuni dosa kedua orang tuanya. Ini hadisnya dhaif misalkan. Tetap boleh digunakan, sebab perintah dasarnya ada di hadis sahih. Bahwa baca Quran itu diperintahkan oleh Nabi. Nabi perintahin puasa Ayyamul Bid, itu ada di hadis sahih. Nanti ada hadis begini Pak, tapi ini cuma contoh. Barang siapa yang puasa Ayyamul Bid pada saat bulan purnama, maka wajahnya akan bercahaya. Ini fadhailul a'mal. Meskipun dhaif boleh dipakai, sebab perintah dasar puasa Ayyamul Bid ada di hadis sahih. Nah begitu juga puasa Ramadan gitu. Kalau keutamaannya ada di hadis yang sahih, kemudian rinciannya ada di hadis dhaif, itu boleh masih. Silahkan dipakai gitu. Kayak tadi baca Yasin Nabi perintahin, termasuk baca Quran Nabi perintahkan, termasuk Yasin. Perintah itu ada di hadis sahih. Fadhailnya itu ada di hadis dhaif, enggak masalah dan boleh tetap digunakan selama perintah asalnya ada di hadis sahih gitu. Dan enggak masalah Pak, fadhailul amal itu hadisnya dhaif gitu. Sebab perintah dasarnya ada di hadis Nabi yang sahih gitu. Kadang suka ada orang begini Pak sekarang nih. Dikit-dikit dia nanya, ada hadisnya enggak katanya. Gitu. Sahih enggak katanya. Padahal kita bohongin enggak tahu dia Pak. Orang enggak bisa bahasa Arab kok. Gitu kan. Kecuali dia bisa bahasa Arab, dia bisa nahwu shorab, ketika kita bilang ada di Bukhari Muslim, dia bisa cek langsung ke Bukhari Muslim. Orang enggak bisa bahasa Arab kok pakai nanya. Ada hadisnya enggak katanya. Sahih enggak katanya. Kita bohongin juga dia enggak tahu gitu. Gitu. Jadi kalau masalah fadhailul amal, sebagian ulama menyatakan boleh digunakan ya, meskipun dhaif selama dasarnya itu ada di hadis sahih gitu. Kalau untuk fadhailul amal enggak masalah. Itu kan untuk memberikan semangat ya, kepada kaum muslimin untuk beramal gitu. Kecuali orang-orang sufi. Itu udah nggak ngelihat pahala Pak gitu.
Orang sufi itu kan kulillah sumadarhum fi haudihim yal'abun. Udah Allah aja gitu. Ya. Mungkin itu Ustaz. Ada lagi yang mau nanya? Mungkin satu lagi kalau ada yang mau nanya. Ayo silakan. Kalau terjadi persetubuhan suami istri. Bawa pulpen nggak? Ada yang bawa pulpen nggak Pak? Saya pinjam dah. Yang ada tutupnya. Ada tutupnya. Yang ada tutupnya, coba. Buat contoh Pak. Contoh. Mohon maaf nih Pak ya. Kalau ngaji fikih memang begitu Pak, harus dicontohin. Kalau ngaji fikih nggak dicontohin, itu sama aja ngajar berenang nggak ada airnya. Ini yang disebut jima, di mana jika itu terjadi 3 nih Pak. Kalau kita bersetubuh dengan istri di siang hari bulan Ramadan, 1 dianggap berdosa, 2 puasanya batal, 3 karena hukuman puasa 2 bulan berturut-turut, gitu. Itu belum termasuk qadanya Pak. Kita ini hari Senin tanggal 15 hubungan seksual dengan istri, berarti hukumannya 2 bulan berturut-turut plus tambah 1 qadanya. Jadi 2 bulan itu bukan sekalian qada. Nah, itu berbeda. Nah, yang dimaksud dengan persetubuhan di mana kita dianggap berdosa, kemudian puasa kita batal, kemudian juga kita kena hukuman 2 bulan berturut puasa, itu ketika dukhulul hasyafah, masuknya hasyafah ke dalam farji perempuan, tenggelam, nggak kelihatan. Iya. Ini bentuk orang yang belum sunat nih Pak, begini. Kalau udah disunat kan begini, ada tutupnya. Mohon maaf ya Pak. Kalau baru masuk setengah keburu ingat dicabut, itu belum Pak. Baru setengah hasyafah, ini kan hasyafah nih Pak. Kalau hasyafah itu tenggelam semuanya, dah kena tuh, batal puasanya, kemudian juga dosa. Tapi kayaknya nggak ada yang dikeker Pak ya. Tapi kalau baru setengah ingat gitu, pas setengah baru ingat tuh astagfirullah, dicabut, itu nggak batal puasa, kemudian juga nggak dianggap berdosa, kemudian juga nggak kena hukuman gitu. Jadi yang disebut kita bersetubuh dengan istri di mana kita kena hukuman itu kalau hasyafahnya suami tenggelam Pak, gitu. Ya, sebab takbir Nabi itu ketika ada orang ngaku berzina, kata Nabi, ente cuma nyium aja kali? Enggak ya Rasul, saya berzina. Cuma nyium aja kali? Enggak saya Rasul, saya berzina. Apa kata Nabi? Apakah seperti masuknya timba ke dalam sumur? Iya benar ya Rasul. Nah, disitulah bahwa yang disebut zina itu atau hubungan seksual yang membatalkan puasa kalau sampai masuk tenggelam gitu. Tapi mazinya udah kuat berarti. Kenapa? Mazi. Kalau air mazi nggak ngebatalin puasa, gitu. Kalau mani batal, mubasyarah, ngebatalin puasa. Assalamualaikum doang. Gitu. Kalau masuk ke dalam, masuk hasyafah, baik keluar ataupun nggak keluar air mani, tetap membatalkan puasa dan kena hukuman. Udah masuk nih Pak, tenggelam, baru ingat, ya nanggung dah katanya. Itu udah batal puasanya Pak, gitu. Itu udah batal puasanya, gitu. Ya. Kalau baru setengah ingat kemudian dicabut, itu nggak batal. Itu juga berlaku kalau ketika kita hubungan seksual malam, kelupaan tuh Pak, sampai subuh. Pas sudah masuk, Allah langsung cabut. Nah, itu tetap dianggap puasanya sah. Tapi kalau pas Allahu Akbar didiemin aja, itu mah batal puasanya, gitu. Ya. Jadi gitu Pak. Jadi yang disebut membatalkan puasa dianggap berdosa itu dukhulul hasyafah,
masuknya hasyafa, tenggelamnya hasyafa ke dalam farji perempuan itu membatalkan puasa dan dianggap berdosa, kemudian kena hukuman sebanyak 2 bulan berturut-turut. Ini yang kena cuman laki, Pak, perempuan enggak gitu. Tapi perempuan wajib menghindar ketika suaminya ngajakin, itu wajib ditolak. Kalau maksa keluar rumah, Pak, teriak-teriak. Aduh, Pak RT, suaminya ngajak maksiat gitu, dan nggak boleh patuh gitu, nggak boleh patuh dalam hal yang bersifat kemaksiatan gitu. Makanya dulu orang kita suka ada istilah nasihat kalau mau nikah ya bulan Syawal katanya, jangan bulan puasa gitu. Kalau bulan puasa berarti nyalinya gede tuh, Pak. Ya, nggak khawatir gitu. Satu sekali. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kita pahami pada taklim kita pagi hari ini, dan karena ini insyaallah tawakufan ya. Saya pribadi memohon kepada para jamaah sekalian, kalau selama taklim kita ini ya, ada kata-kata saya dalam penjelasan yang kurang berkenan di hati bapak-bapak asatiz, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak sekalian, kita pada pagi ini sendiri cukup penting sebagai referensi kita untuk referensi pribadi di saat kita puasa dan jalan berpuasa. Saya juga jadi referensi untuk kami di para jamaah sekalian yang diberi masing-masing yang pada tentang berpuasa. Para sekalian, selanjutnya kami mengharapkan masyarakat habis ini masuk ke proses ada revisi kita tahu bahwa kita pengembangan satu lagi. Jadi yang belum proses masuk ke sini nanti judulnya kami masuk nanti dibantu oleh yang tahu mana nanti ada yang tahu boleh ya. Baik, bagi sekalian, jadi harapan saya setelah saya pengajian kita doa saya kita akan bareng. Kira kita dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbi Mustafa, terima kasih.